Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Suasana di bawah jembatan jadi sedikit tegang. Teso melihat ke arah Kiichi dan berkata, orang ini tiba-tiba muncul dan bicara hal yang aneh. Teso bilang, kalau Kiichi tiba-tiba malah bicara tentang perkalian. Harumoto dan Kiichi bingung sama perkataan Teso. Harumoto ngasih tahu Teso kalau Lion of Purgatory adalah nama geng. Tosugawa kebawa emosi. Dia mencengkram baju Kiichi dan bilang dia tidak peduli kalau orang ini adalah anggota dari LOP. Tapi kalau bertindak seenaknya, dia tidak terima. Kiichi bilang dia datang cuma buat bicara, bukan untuk berkelahi atau mengalahkan orang-orang ini. Mendengar itu, Tosugawa langsung melayangkan tinju ke arah Kiichi. Terdengar suara benturan, tapi malah Tosugawa yang terjatuh ke tanah. Teso dan Harumoto kaget melihatnya. Sementara Tosugawa merintih kesakitan tanpa tahu apa yang baru saja dilakukan Kiichi. Sedangkan anggota LOP itu mengingatkan kalau tadi dia bilang jangan diganggu saat sedang bicara. Lalu Kiichi menoleh ke arah Teso dan Harumoto. Dia bilang keduanya harus memutuskan sekarang juga. Meski begitu, Teso diminta buat diskusikan dulu sama teman-temannya di armamen buat gabung ke LOP. Tapi Teso berteriak kesal. Dia bilang jangan cuma karena Kiichi bisa menghajar teman Harumoto lalu berpikir bisa seenaknya memerintah. Teso bilang tidak perlu ada diskusi karena dia akan menghabisi Kiichi sekarang. Tampak orang itu tidak terintimidasi. Teso melesat maju dengan cepat. 1-2 pukulan Teso bisa dihindari. Teso memancing Kiichi dengan mengatakannya cuma bisa menghindar. Lalu 1 pukulan lagi Teso bisa dihindari. Tapi dengan cepat tangan Teso mencengkram baju Kiichi dan membuatnya berhasil mengajar muka Kiichi. Harumoto refleks berseru senang. Tapi tinju telak Teso itu tidak bisa menumbangkan orang LOP tersebut. Malah orang itu berkata, kekuatan Teso cuma segitu saja. Teso agak emosi mendengarnya. Tapi Kiichi bilang, kalau Teso ini seperti orang bingung. Kiichi juga ngomong, alasan dia ditunjuk sebagai tim pendahulu yang mendatangi lawan, karena dia punya kemampuan menganalisa orang lain. Kiichi ngomong banyak pikiran di kepala Teso membuat tinjunya melemah. Padahal Kiichi yakin kalau Teso ini kuat. Lalu dia malah balik badan dan berkata yang barusan itu mengecewakan. Teso memburu maju tidak mau melepaskan sasarannya. Tapi secara mengagetkan Kiichi bisa mendaratkan 1 pukulan ke muka Teso. Bikin kepalanya pusing sesaat dan jatuh seperti Tosugawa tadi. Harumoto berteriak panik. Teso mati-matian menahan badannya yang gemetaran. Kiichi ngomong, dia akan kembali menemui Teso buat menagih jawaban atas penawarannya tadi. Tidak ada yang melakukan apapun saat Madarame Kiichi berjalan pergi. Semua yang di situ merasa tidak perlu melanjutkan keributan ini karena yakin hanyalah pembukaan dari kekacauan besar yang sudah menanti. Terdengar suara keras dari tinju Teso yang memukul tembok. Dia sangat kesal karena kejadian tadi. Harumoto bilang kalau Teso dan Tosugawa terkena gegar otak ringan barusan. Tapi Teso tidak percaya dan cuma merasa itu efek pukulan dari Kiichi saja. Harumoto menjelaskan kalau tahu sebelah mana yang harus dipukul, maka anak kecil pun bisa membuat Teso oleng kayak tadi. Harumoto mengisyaratkan area sekitar dagu. Teso malah kaget dan bilang berarti orang tadi adalah bocah. Harumoto masih bersabar dengan ketololan Teso. Dia menjelaskan perkataannya yang berarti Kiichi itu tahu teknik memukul. Tapi yang jelas orang LOP tadi itu memang kuat. Teso mengakui kalau lawannya tadi memang kuat. Tapi dia merasa bahwa Kiichi bukanlah lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Cuma dia masih bingung kenapa tadi bisa kalah. Bahkan Teso jadi kebayang tuduhan Kiyohiro kalau Teso yang akan merusak armamen. Teso kembali memukul tembok. Dia meyakinkan diri kalau tadi dirinya cuma ragu-ragu saja.
Dia bertanya ke diri sendiri apa yang kurang pada dirinya. Sementara itu, Madarame Kiichi sudah berada agak jauh. Dia berpikir karena sudah menemui orang BMT dan TFOA, berarti tugasnya sudah selesai. Tiba-tiba dia ingat ada yang lupa dikatakan. Lalu Kiichi merasakan sesuatu di mulutnya. Dia meludah dan satu giginya copot. Kiichi berteriak kesal karena hal tersebut. Di tempat lain di dekat stasiun, ada seseorang yang berdiri di depan rak minimarket. Rupanya itu Kiyohiro yang sedang bingung memilih sesuatu. Seseorang datang mendekat dan merekomendasikan tas ransel kucing pada Kiyohiro. Orang itu bilang dia juga punya kucing, dan tas itu adalah yang paling ringan, juga pas ukurannya. Kiyohiro ditanya apa mau pelihara kucing. Kiyohiro menyaut kalau dia belum tahu mau merawat kucing atau tidak, tapi ada seekor kucing terlantar yang harus diadopsi. Cuma Kiyohiro bilang dia habis ribut sama rekan timnya tentang siapa yang akan adopsi kucing tersebut. Orang di depan Kiyohiro ngomong, dia paham tentang keributan tim. Dia sendiri sedang menghadapi hal semacam itu. Kalau orang tersebut mengajak Kiyohiro ngobrol di tempat lain, dia janji akan ngasih tahu hal-hal penting tentang kucing. Mereka pindah ke taman. Orang asing tadi membeli 2 minuman kaleng dan menyuruh Kiyohiro mau yang mana. Kiyohiro memilih satu dan meraih kantongnya berniat mengganti uang orang itu. Tapi ditolak. Kiyohiro bilang dia tidak suka ditraktir sama orang lain. Lalu dijawab agar Kiyohiro menganggapnya hutang dan lain kali ketemu biar Kiyohiro yang gantian mentraktirnya. Kiyohiro diam sejenak lalu setuju karena merasa tidak enak kalau terus-terusan menolak. Keduanya lalu menikmati minuman kaleng tersebut. Kemudian orang di depan Kiyohiro lanjut cerita tentang timnya. Meski bukan konflik yang terjadi, tapi banyak anggotanya yang punya perbedaan pendapat tentang keputusan tim. Kiyohiro bertanya apa orang ini membicarakan sebuah band musik. Yang ditanya tertawa dan berkata, semacam itulah. Dia cerita dulu tim miliknya sangat besar dan juga berpengaruh. Kiyohiro memotong dengan bertanya, tim seperti apa yang dimaksud? Dan dijawab, bukan tim pada umumnya. Lalu terjadi perseteruan dengan tim besar lain yang sedang melebarkan wilayah kekuasaan. Pada akhirnya, tim miliknya harus mengakui kekalahan. Orang itu bilang tim miliknya hampir hancur dan dalam kondisi yang bisa dibilang sekarat. Lalu dia berkata, di generasinya ini dia berusaha mengubah semua itu. Kiyohiro bertanya bagaimana caranya. Orang itu menjawab kalau dia akan membentuk tim berisi orang-orang yang kuat. Kiyohiro paham maksudnya, yaitu dengan menseleksi setiap anggotanya. Orang itu membenarkan dugaan Kiyohiro. Dia bilang akan membentuk tim yang lebih kuat dari saat masa kejayaan timnya terdahulu. Tapi dia lanjut bilang kalau hal itu belum cukup. Karena tim besar lain juga terus bertambah wilayahnya yang otomatis menambah jumlah anggota. Orang itu berkata, jumlah membernya juga harus banyak. Dia bilang akan merekrut tim-tim lain yang ada di sekitar mereka. Kiyohiro mengerti maksudnya adalah meleburkan banyak tim jadi satu tim besar. Orang itu bilang, tapi justru itu yang jadi masalahnya. Meski sekarang mereka punya member yang kuat, tapi banyaknya anggota tetap diperlukan. Cuma dia merasa tidak akan berjalan lancar begitu saja. Seperti pepatah, kapal yang kelebihan muatan pada akhirnya akan tenggelam juga. Itu yang selalu mengganggu pikirannya. Kiyohiro menenggak habis minumannya lalu melempar kaleng bekas itu. Sayangnya meleset dari keranjang sampah, bikin dia harus berjalan buat memungutnya. Kiyohiro ngomong dia setuju, karena sebuah tim tidak cukup hanya besar saja. Kalau tidak terorganisir dengan baik, tentu tidak ada artinya. Orang tadi tersenyum dan bilang, dia senang Kiyohiro sependapat dengannya. Perkataan itu mengejutkan Kiyohiro, karena tadi dia belum memperkenalkan diri. Tapi pas Kiyohiro menoleh, dia tidak melihat orang tersebut. Kiyohiro bingung dari mana orang asing tadi tahu namanya. Malam harinya hujan turun agak deras. Di sebuah gudang sudah berkumpul banyak orang yang memakai logo Lion of Purgatory. Mereka menoleh dan langsung memberi hormat pada satu orang yang baru saja datang. Kiichi bertanya ke orang itu, kenapa dari tadi tidak bisa dihubungi? Aku cuma jalan-jalan saja, jawab Ryo Shishido, ketua LOP, yang juga orang yang sama yang ngobrol dengan Kiyohiro tadi.
menjadi